Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang kepailitan. Tenang, saya nggak sendiri, saya sama teman saya. Yang pertama ada Devia Andrian Rafiki, yang kedua ada Diana Fitri Lestari, dan saya sendiri Rista Marisa. Untuk pembahasannya langsung kita simak aja yuk. Check it out. Pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kepailitan. Apa sih kepailitan itu? Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang daripada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sila umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Lanjut kita ke terjadinya kepailitan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingent yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh kreditur, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk pendapatan sepenuhnya dari harta kekayaan kreditur tersebut. Akibat terjadinya kepailitan, yang pertama, harta debitur pailit dalam sisa umur. Yang kedua, debitur kehilangan haknya untuk menguasai atau mengurus kekayaan harta pailit. Yang ketiga, semua berkaitan debitur setelah pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Yang keempat, tuntutan terhadap harta pailit diajukan ke kantor. Yang kelima, seluruh perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. 6. Gugatan perdata terhadap harta debitur gugur. 7. Sita terhadap debitur diangkat. 8 PHK dapat dilakukan. Pembahasan yang keempat, penundaan kewajiban pembayaran utang. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat dengan PKPU ditandatangani oleh debitur dan oleh penasehat hukumnya, disertai dengan daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah: yang pertama, uraian tentang harta debitur. Yang kedua, pertelaan yang menyatakan sifat dan jumlah hutang dan piutang debitur. Yang ketiga, nama dan tempat tinggal para kreditur. Dan yang keempat, jumlah piutang setiap kreditur. Kita masuk ke tata cara pengajuan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang pertama adalah pemohon penundaan kewajiban pembayaran hutang diajukan kepada pengadilan niaga melalui panitera. Yang kedua, panitera akan mendaftar permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Yang ketiga adalah panitera penyampaian permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Yang keempat ada dalam jangka waktu paling lambat 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan PKPU didaftarkan. Pengadilan niaga mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidangnya. Yang terakhir adalah pengadilan harus secara mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan harus menunjuk seseorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur pengurus harta debitur tersebut. Lanjut kita masuk ke perdamaian. Perdamaian merupakan suatu cara untuk mengakhiri kepailitan. Perdamaian dapat digunakan sebagai alat untuk memaksa dilakukannya restrukturisasi hutang, karena di luar kepailitan, kreditur tidak dapat dipaksa untuk menyetujui perdamaian. Perdamaian didefinisikan sebagai perjanjian antara debitur dan para krediturnya, di mana klaim dari debitur disetujui untuk dibayarkan sebagian dan seluruhnya. Yang keempat ada konsekuensinya. Apa aja sih? Yang pertama ada kepailitan berakhir. Yang kedua ada kedudukan kreditur separatis dalam perdamaian di kepailitan. Yang ketiga ada pembatalan perdamaian. Dan yang terakhir ada homologasi.
Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.